Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul, review dan playtest Vasco Evosonic Viper 2. Sepatu ini sendiri sebenarnya udah gua rekam berbarengan dengan unboxingnya Sevspo. Cuman gua tayangin di tahun 2024 guys. Jadi sepatu ini sendiri guys udah gua pakai bareng kawan-kawan Nimo ya, sekitar di penghujung tahun 2023 lah ya. Waktu itu gue pakai di lapangan latih JIS Jakarta International Stadium. Nah, seperti biasa guys, kalau video review plus playtest akan ada 3 segmen guys. Kita langsung aja ke segmen yang pertama. Segmen yang pertama adalah fitting guys. Gila ya, gue bisa bilang gila ya. Gue berani bilang gini guys ke kalian ya. Gue kalau review sepatu ya, kalau gue unboxing impression itu ya beneran apa ya, maksudnya itu yang gue rasa gitu ya. Kalau gue review sepatu, tapi kalau ngomongin review sepatu guys, 9,5 dari 10 sepatu yang gue review itu yang gue omongin, gue berani pegang omongan gue gitu ya. Ketika gue cerita pengalaman gue bermain, itu beneran yang gue rasa gitu ya. Ya kadang ada yang gue lebih-lebihin sedikit lah gitu ya, tapi jarang banget yang gue kurang-kurangin gitu ya. Tapi yang berlebihan banget enggak gitu. Jadi kalau bisa bilang, gue nggak berani ngomong sih ya, karena kan manusia juga pasti nggak 100% jujur gitu. Tapi gue bisa bilang, gue kalau nge-review jarang banget gue bohong gitu ya. Gue, bisa pegang lah omongan gue gitu ya. Nah, hubungannya apa bang? Hubungannya adalah ketika fitting guys. Jadi ketika gue pakai sepatu ini ya, kalau lo pernah pakai Catalyst Vision V3 guys, V3 memang belum sesempurna V1 menurut gue ya. Ya again lah, subjektif lah. Cuman nih ketika gue pakai slep nih, pakai sepatu ini, saya nggak gue rekam, sayang banget nggak gue rekam. Tapi ketika gue pakai slep di kaki gue ini kayak gila gitu ya. Ini gue bisa ngerasain Catalyst Vision V3, tapi harganya kayak cuman setengahnya kurang gitu loh. Wah gitu, gue udah ekspektasi gue tinggi karena ini beneran enak banget. Ketika lo pakai pertama kali itu slep gitu, enak banget. Gue itu enak banget pakainya gitu ya, kerasa banget kulitnya itu, wah. Jadi ketika gue unboxing video ini kan ada yang bilang tuh kulit tuh pasti enak gitu, dan gue mendukung statement itu gitu ya. Jarang banget kulit nggak enak. Kalau lo pakai kulit pertama kali, kedua kali, tiga kali belum enak, itu artinya kaki lo belum adaptasi lah, belum break in gitu ya. Jarang banget orang yang udah sampai pemakaian ke-6 misalkan gitu ya, ke-4 biasanya udah langsung enak gitu ya. Tapi ada aja yang lebih panjang periode break in-nya gitu ya. Ya, tapi nggak bisa juga. Misalkan lo biasa pakai 26 cm karena kulit bisa melar, lo beli yang 25 cm ya nggak make sense juga lah gitu. Jadi udah lo pakai 8 kali juga belum enak ya, karena lo se-cm guys. Jadi lo pahamin juga ya logik berpikirnya ya. Nah cuman ketika gue pakai sepatu ini slap, enak banget. Secara sizing gue bisa bilang ini lebih cocok dengan kaki gue ketimbang Viper 1. Pas banget di kaki gue, ngunci banget gitu. Gue pakai kaos kaki Ultra Socks yang anti slip, dan gue kayak ini pas nih, ini untuk kaki gue gitu ya ketika gue pakai gitu ya, fitting. Lebih di depan juga hampir nggak ada guys, ada lebih lah sedikit karena ya kaki, kontur kaki ya kan, cuman nggak banyak. Gue bisa bilang nggak even seperempat buku jari, mungkin dikit banget lah, ada lebih sedikit sini. Tapi ini fitting wise gue bisa kasih nilai 9. Gila enak, ini sepatu enak. Dengan harganya ya, ini enak banget. Nah, itu dari segi fitting. Dari segi durability ketika gue pakai pertama kali guys, Vasco ini salah satu brand yang menurut gue rapih gitu ya, rapih dan kelihatan kuat gitu ya. Ya, dan itu bisa dibuktikan pemakaian pertama gue ya, walaupun lapangannya super istimewa sih gitu ya. Tapi lapangannya agak sedikit basah-basah, manja gitu guys. Ya aman, nggak ada yang kebuka lah. Aman. Dari segi durability, pemakaian pertama gue bisa bilang aman. Dan kalau ditanya kira-kira kuat nggak ini bang sepatu, kalau lu pakai tempur gitu ya di lapangan yang model-model JIS ya mungkin ini awet banget gitu. Tapi kalau lapangan lu mungkin keras, tanah gitu ya, becek ya, saran gue sih jangan terlalu berharap lah. Sepatu yang mahal juga ya, kalau lu lapangannya begitu ya memang umurnya nggak lama gitu. Oke, langsung ke pengalaman bermain guys. Jadi udah lu dengar kan komentar gue mengenai fitting gitu ya, sepatu ini pas banget di kaki gue gitu ya, enak gue pakai slep gitu ya. Dan ya pengalaman bermain gimana bang? Nah ini yang gue harus jujur nih. Jadi guys, yang gue alami ketika gue pakai Viper 1 itu udah nggak ada lagi.
Outsole-nya perfect di lapangan itu, nggak kerasa licin gitu ya, rumputnya tebal agak basah, itu gue nggak kerasa licin. Lo bisa lihat di videonya juga yang akan gue tayangin, video gue main bolanya gitu ya. Menurut gue cukup enak dipakai di rumput yang agak tebal gitu ya, agak tipisan pun menurut gue si outsole-nya ini juga masih enak dipakai gitu ya, nggak ada masalah lah, so far nggak ada masalah sama gue ketika gue pakai. Cuman nih guys, aduh, ya gimana ya, ekspektasi gue yang sudah sangat melambung tinggi gitu ya, gue udah tadinya udah kayak wah ini bakalan gila, ini bisa nyaingin Vision V3 nih gitu ya kan. Jadi kalau lo nggak sempet kebagian V3 karena mahal gitu, lo bisa sikat ini gitu ya, mumpung lagi diskon juga nih. Cuman guys, mungkin kaki gue aja ya, harapan gue sih cuman kaki gue aja ya. Jadi gue masih ngerasa slip guys di sini guys, walaupun gue udah pakai Kawasaki Anti-Slip, somehow itu yang slip bukan telapak kaki gue guys, tapi di bagian tumitnya ini loh gitu. Gue kayak aduh, kenapa ya, ada apa ya gitu ya. Sama seperti yang gue alamin ketika gue pakai Supergator. Tapi Supergator itu gue bilang gue pakai kaos kaki yang nggak ada anti slipnya gitu. Jadi gue waktu itu kayak mungkin kalau pakai kaos kaki anti slip problem solve gitu kan. Tapi ya sorry to say ya, bukan gue juga mau apa ya, ya maksudnya gue cuman berusaha menyampaikan apa yang gue rasa gitu kan. Pengalaman gue bermain pakai kaos kaki anti slip, dalamnya totally fine, fittingnya totally fine, 9 nilai fittingnya, cuman agak slip sedikit guys di belakang. Jadi agak-agak nggak nyaman. Dan sepatu ini sendiri gue pakai sebenarnya di 2 babak ya, dengan harapan mungkin di babak pertama itu ya masalah sedikit aja lah gitu. Jadi sepatu ini di babak ketiga ya, di babak ketiganya gue itu sebelumnya udah gue pakai pemanasan lebih intensif lah gitu, gue lari-lari gitu ya, dengan harapan ya siapa tahu akan lebih ngelok gitu. Ternyata nggak juga guys, sayang sekali guys. Sayang banget, gue udah ketemu rasanya, udah excited banget gitu. Ini enak banget. Ada aja sedikit kekurangannya. Cuman ya nggak tahu, ini kan subjektif, pendapat pribadi banget. Mungkin lu nggak mengalami yang sama. Tapi gue bisa bilang gini, kalau lu pengen ngerasain Vision V3 dengan versi yang agak berat sedikit gitu ya, karena Vision V3 gue itu di atas 200, di bawah 200 gram loh, surprisingly di bawah 200 gram, 180 something kalau nggak salah ya. Ya itu ini agak berat sedikit aja lah, ini beda sekitar 40-an gram mungkin ya sama si Vision, ya lumayan signifikan sih bedanya. Cuman maksud gue feel ketika lu masuknya slopnya itu ya ini kayak Vision V3, gue bisa bilang kayak Vision V3. Cuman kalau lu pakai agak slip ya, terutama di bagian heel-nya ya, gue nggak tahu kenapa ya. Kalau perlu gua, katanya sih kalau blister kan lu gigit kan, gitu kan, biar nggak blister kan ya. Siapa tahu gua gigit dia nyerah gitu, dia nggak mau ini lagi ya. Ya let's see, kalau gua ada kesempatan lain ya, gua mau cobain juga pakai ini dan si Supergator yang gue punya itu. Supergator masih di sini nggak ya? Masih di sini mungkin Supergator. Jadi gue pengen tahu aja nih, apakah pemakaian kedua masih sama gitu ya, rasanya slip-slipnya itu masih ada nggak? Ya let's see. Kalau lo tanya nilai ke gue guys, secara fitting gue udah bisa bilang 9 tadi ya. Secara desain juga gue suka warnanya, silvernya, kulitnya ya walaupun agak berbeda warnanya ya, lumayan beda kelihatannya gitu ya. Tapi ya nggak mengurangi estetikanya banget lah, sedikit lah mengurangi estetikanya. Jadi segi desain ya gue kasih nilai 7,5 lah gitu. Tapi overall ya kan, lo tahu Golden Boots kalau udah kasih nilai overall itu nggak pernah besar gitu ya. Secara overall sepatu ini menurut gue masih di angka 6. Gue agak kecewa karena ketika dipakai larinya itu guys agak-agak goyang gitu. Tapi ketika dipakai fitting, kalau sepatu ini cuman pakai fitting, lu pakai fitting aja deh, nggak usah pakai main. Oh ini nilainya 8 ini, lokalan yang 8 gitu ya kan. Cuman ketika dipakai main, sayang banget. Kalau lu tanya ke gue worth it nggak bang untuk lu beli, ya karena menurut gua itu beneran subjektif ya, yang gua rasa slip. Mungkin sama lu nggak slip guys, bisa jadi nggak slip sama lu gitu ya. Mungkin karena bentuk kaki gua yang aneh aja gitu ya, makanya slip gitu ya. Mungkin sama kaki lu nggak slip. Menurut gua layak banget dicoba, apalagi kalau lagi ada diskon nih, kalau nggak salah ada potongan lagi ya. Lu follow aja dulu Instagramnya Vasco, lu lihat di sana, lu check out, kalau ada size lu langsung lu beli, jangan ragu gitu ya. Nanti kehabisan lo, habis gua review ini penjualan meningkat biasanya. Lu beli aja, lu cobain sendiri, mudah-mudahan nggak ada pengalaman kayak gua lah gitu ya. Segitu aja dari gua review plus playtest gua untuk sepatu Vasco Viper Evosonic Viper 2 ini. Kalau lu suka dengan video ini boleh like, boleh komen, boleh share ke teman-teman lu yang masih mencari-cari produk yang kulit gitu ya, di range harga yang segini gitu ya. Lu boleh
ya share video ini ke kawan lu supaya nonton. Terus kalau pada akhirnya lu memutuskan subscribe nih guys setelah nonton video ini, 2 jempol, thank you banget. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.